masa-masa berkembangnya itu masih menemukan jati diri, gitu ya. Dari Diordon punya notasi sendiri. Nah, itu teman-teman. Presmith punya sendiri notasinya. Akhirnya ngumpul-ngumpul, mendirikanlah namanya Gradebook dengan notasinya Object Oriented Design. Rembaug dengan Modeling Object Technique. Jacobson dengan Object Oriented Software Engineering. Gitu. Wah, sendiri-sendiri dah. Gitu. Nah, oke, kita ngumpul. Akhirnya dibuatlah suatu notasi terstandarifikasi, yaitu di bawah naungan Object Technology Group. Nah, ini cikal bakal munculnya UML. Gitu. Akhirnya pemodelan berorientasi objek. Ada model Book, ada model Odell, Seller and Meller, Gamma, Meyer, Jacobson, Rembaug. Nah, ini jadi satu produk di bawah naungan Object Management Group. Jadi dimunculnya versi UML versi 1. Nah, UML dalam versi 1 ini memiliki 8 model, gitu teman-teman. Model desain terdiri dari use case diagram, class diagram, state chart diagram, activity diagram, sequence diagram, kolaborasi diagram, komponen diagram, deployment diagram. Model tujuh per 87 ya. Makanya ini yang dipelajari sampai di settingin materi yang saya buat itu adalah di pertemuan ke 7 atau 8-an ya. Nah, 8 atau 9 saya lupa itu membreakdown waterfall model, kemudian 2 pertemuan berikutnya membreakdown XP, di 2 pertemuan berikutnya membreakdown Scrum. Tuh. Nah, kita lihat sekarang UML-nya. Ini pakai apa? Software mendesain UML bisa pakai Visio, bisa pakai Astah gratis, unduh Astah Community, bisa pakai Visual Paradigma. Tuh ya. Nah, sekarang kita lihat diagram-diagramnya. Saya rasa sudah saya rinci. Sekarang diagram UML kita bahas pertama kali di bidang object oriented ini dari 8 materi pemodelan ini ya. Ya, kita lihat dulu use case-nya. Use case, kemudian class, state, dan lain-lainnya. Kita lihat dulu. Jadi ini pembagiannya ya, ini bisa dibaca yang kayak begini teman-teman. Kita harus bisa, oh ini bisa saya baca sendiri, oh ini esensinya, harus bisa lah kita milah-milah ya. Non-objek versus objek. Kalau non-objek itu yang dilihat itu tergantung dari model apa yang kita gunakan. Kalau model DFD yang dilihat adalah proses. Kalau model ERT yang dilihat adalah data. Kalau model object oriented yang dilihat adalah objek, semuanya adalah objek. Makanya disebut dengan object oriented. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini software-software sudah saya sebutkan ya, bisa pakai Cyber Power Design, Relational Rules, Microsoft Visio, Enterprise Architect, Edromac, Visual Paradigma. Itu software-software yang mudah digunakan. Itu bisa tinggal drag and drop. Ya, kita lihat dulu use case. Nah, apa itu use case? Use case ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan aplikasi. Jadi kalau rekan-rekan mau menggambarkan proses interaksi antara aktor dengan aplikasi, gunakan use case. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kamu menggunakan use case? Karena saya mau menggambarkan interaksi antara aktor dan aplikasi, use case. Kamu pakai model apa? Pendekatan object oriented. Apa buktinya? Dari tingkat analisis desain dan coding, object oriented. Kalau di tingkat desain apa? Saya pakai apa? Use case. Pakai apa? Class. Pakai apa? Activity. Kalau ERD
Objek oriented enggak? Tidak, karena itu digunakan untuk memodelkan data, maka menggunakan ERD. Kalau pakai DFD ya tidak, karena buat apa? Karena udah objek oriented, full objek oriented, jangan digabung-gabung. Nggak usah apa. Berarti kalau saya pakai objek oriented pendekatannya, saya nggak usah pakai DFD dong, nggak usah. Pain. Itu kecuali non objek. Nah baru pakai DFD. Kalau udah objek oriented ya nggak usah. ERD aja kita adopsi dikit, secuil. Karena apa? Karena memodelkan datanya. Itu teman-teman. Nah, di dalam membuat use case, kita bisa membuat dua model. Apa itu? Ada use case proses bisnis, ada use case aplikasi. Apa itu Pak use case model bisnis? Proses bisnis artinya si use case kita itu menggambarkan tata kelola atau sistem berjalannya atau administratifnya dari sebuah sistem. Itu namanya sistem use case proses bisnis. Contohnya apa Pak? Ini. Kalau sistem perpustakaan, tolong dong gambarkan proses bisnisnya. Oh artinya biar bisa berjalan si sistem perpustakaan itu gimana? Oh misalkan pagi buka pintu gerbang, kemudian nyalakan komputer, kemudian dan lain-lain, kemudian kalau ada minjem buku dilayani oleh staff, kemudian kalau membuat report buku berikan kepada pimpinan. Pokoknya kita gambarkan semua siklus itu disebut dengan proses bisnis. Artinya apa? Kalau kita misalkan ke suatu perusahaan lain gitu misalkan, kita nggak tahu perusahaan itu seperti apa tata kelola. Kita bisa bertanya, oh proses bisnisnya seperti apa ya di sini. Nah, kalau biar mudah dipahami, adat istiadat di daerah ini seperti apa sih? Oh, seperti ini. Oh, itu artinya adat istiadat. Nah, kalau di tingkat sistem itu namanya apa? Proses bisnis. Oh, seperti apa sih proses bisnis kalau saya mau masuk rumah sakit? Oh, tolong dong, isi registrasi dulu. Setelah registrasi, oh Anda pergi langsung ke bagian poliklinik mana. Oh kalau udah di tangan dokter gimana? Oh nanti resepnya ditebus di apotek ini ya. Itu namanya proses bisnis, tata kelolanya. Biar bisa kita ditangani oleh rumah sakit itu. Tata kelola di rumah sakit itu seperti apa sih? Itu nama proses bisnis. Itu bisa kita modelkan dengan use case. Kalau proses bisnis itu kita modelkan disebut dengan use case proses bisnis. Itu teman-teman. Lalu si staf, si admin ini berinteraksi dengan sistem, itu bisa kita modelkan. Bisa. Namanya apa? Use case aplikasi. Atau itu sering disebut use case doang. Sampai di situ bisa dipahami? Oke, kalau tidak pertanyaan. Definisi use case menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case juga digunakan untuk menggambarkan fungsional dari sistem. Yang ditekankan pada use case adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Itu definisi. Definisi udah saya kasih banyak-banyak. Saya ambil satu aja ya. Waktunya terbatas masalahnya. Nah, itu. Jadi use case itu yang dikenal itu adalah apa? Ada aktor, simbolnya bisa orang, kebetulan orang, kemudian bisa bukan orang nggak Pak aktor? Bisa. Departemen, nama perusahaan, bisa. Yang jelas aktor. Itu namanya aktor. Kemudian use case, gambarnya simbolnya adalah kapsul. Itu namanya use case. Cuma itu doang. Nah, kalau mau menggambarkan si use case proses bisnis, tergantung dari softwarenya. Ada software yang komplit banget kayak di Astah Community. Dia aktornya bisa. Kalau ciri-cirinya adalah ada nih, kepala si aktornya ada codetnya dikit, use case ada codetnya dikit, itu artinya simbol-simbol untuk proses bisnis. Tetapi kayak di UML dia tidak membedakan, nggak masalah. Yang penting bisa kita baca dari model gambarnya. Oh ini dia menggambarkan tata kelola, oh berarti proses bisnis. Tapi kalau mau abdol, biasanya dari simbol juga udah mencerminkan. Itu tergantung dari software yang digunakan. Kalau di Astah Community, dia dibedakan. Tapi kalau
Di software-software lain dia tidak, tapi kita sudah bisa melihat, oh ini dia gambarannya proses bisnis. Kita bisa tahu kalau udah terbiasa dengan desain sistem, caranya dilatih. Tidak ada tanpa latihan bisa langsung pinter, itu tidak ada. Nah itu harus, oh yang penting ciri-ciri udah saya sebutkan. Kalau ada yang menggambarkan lebih ke administratif, nah itu pasti proses bisnis. Kalau yang digambarkan usernya bagaimana berinteraksi dengan aplikasi, itu pasti use case aplikasi atau use case. Nanti kita bahas. Yang jelas, tahu dulu jalurnya. Nah, kita lihat. Nah, use case ya. Jadi ada aktor ini bisa inherit dia. Bisa, misalnya kayak tadi, user membuat menjalankan aplikasi itu. Usernya bisa aja kita bagi lagi, split. Oh, ada usernya adalah pimpinan dan usernya adalah staff gitu. Nah, kapsul-kapsul inilah use case. Pak, gimana caranya biar benar nyusun use case? Kapsul ini harus mencerminkan proses yang terjadi di dalam use case itu. Itu ya. Itu. Nah, kita lihat ini. Caranya seperti itu. Jadi, ya, Pak, ini apa arti extend dan include? Kita lihat. Di dalam use case ini, jadi gini teman-teman, ini bisa aktornya bisa, kebanyakan orang simbolnya ya, tapi aktornya itu tidak selalu orang. Nah, kemudian use case ini ada kemungkinannya dia extend dan include. Gitu. Apa itu include? Include ini pada saat satu kapsul ini dieksekusi dan ada include dan menunjuk ke panah yang lain, artinya pada saat use case A dijalankan, include-nya adalah B, maka use case B dijalankan juga. Pasti dieksekusi. Kalau extend, itu tanda panahnya masuk ke yang mengextend. Nah, artinya si use case A mengextend use case B, pada saat use case A dijalankan, si yang diextend tidak wajib dieksekusi. Kapan dia dieksekusi? Apabila ada yang men-triggernya. Contohnya gimana, Pak? Saya belum ngerti. Contohnya gini. Kalau include, pada saat use case memasuki parkir, kita masuk parkir, use case parkir. Oke, lalu di sini use case truknya. Ya, berarti setiap kita masuk parkir kita dapat bukti stroke. Oh, kita benar masuk parkir jam sekian. Berarti setiap masuk itu dapat dong, dapat. Itu namanya include. Artinya gimana Pak? Saya belum mudeng Pak. Kalau kita naik motor wajib pakai helm. Setiap naik motor orang pakai helm. Artinya apa? Helm include daripada kalau naik motor. Saya rasa seharusnya paham. Lalu kalau extend gimana Pak? Kalau extend, kayak saya minjem buku di perpustakaan, pinjam buku. Dendanya include apa extend, Pak? Extend. Kenapa? Setiap saya mengembalikan buku, kan tidak langsung kena denda. Kapan denda itu berjalan? Apabila saya telat mengembalikan buku. Maka extend dia. Kalau include gimana Pak dampaknya? Setiap saya minjem buku, telat nggak telat, kena denda. Itu namanya include. Tuh. Jadi, kapan melihat sebuah kapsul itu menjadi extend atau menjadi include, Pak? Dilihat apakah dia itu ada suatu use case yang membarengi dia. Kalau iya, dia sifatnya extend apa include. Gitu aja. Misal contoh, belum mudeng Pak. Oke. Kalau saya pergi ke kasir minimarket. Pada saat saya membeli produk, ya beli permen, beli ciki, beli apa gitu misalkan. Pada saat saya bayar, secara normal, dalam namanya sistemnya normal. Kadang-kadang kertas habis Pak, saya sering nggak dapat cedruk tuh line kontak. Ini namanya sistem normal, artinya sistem secara bisnis prosesnya, bahwa kalau udah namanya transaksi dapat tanda bukti, kan gitu. Nah sekarang di aplikasi, ya ada yang mau bertanya silahkan. Oke, ada mic yang on, ada yang mau bertanya?
Oke, tidak ada. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi sebentar. Jadi screen saya udah kelihatan. Nah, jadi gini. Kalau saya pergi ke kasir, pas selesai bayar, dapat buktinya. Oh, stroke apa nih? Bukti saya membeli barang, ini buktinya. Nah, itu artinya apa? Stroke itu include daripada pembayaran. Jadi kalau saya melakukan pembayaran, saya dapat stroke-nya. Berarti apa? Use case pembayaran, ada use case stroke-nya. Atau buktinya, bukti pembayaran. Nah, itu namanya include. Itu. Kalau extend gimana, Pak? Oh, ada misalkan use case penjualan. Kemudian ada use case bonus. Nah, bonus ini extend. Apa syaratnya si bonus ini dapat? Oh, apabila misalnya pembelian lebih dari 100.000, maka dapat voucher apa? Itu berarti bonus itu adalah extend. Kalau include, ya berarti setiap membeli, ya dapat bonus. Itu include. Kalau extend, ya ada syarat yang men-trigger, baru dapat. Itu namanya extend. Maka sebuah use case bisa memiliki include atau tidak, bisa memiliki extend atau tidak, tergantung. Atau sebuah use case juga bisa memiliki turunan. Misalkan di sini use case apa, di sini misalkan pembayaran. Nah, pembayaran. Nah, use case pembayaran. Ya sekarang kan jenis-jenis pembayaran macam-macam. Ada tunai, ada pakai GoPay, ada pakai atau GoPay apalah itu disebut sebagai mini e-money misalkan. Ada kartu kredit. Nah, berarti jenis-jenis itu adalah dia diwariskan, maka disebut dengan agregat. Berarti sebuah use case bisa juga memiliki turunan. Misalnya di pembayaran, jenis pembayaran. Oh, jadi bisa milih nih. Oh, ternyata bisa tunai, bisa pakai GoPay, bisa pakai apa. Itu teman-teman. Ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau use case proses bisnis bisa dipahami, use case interaksi aplikasi bisa dipahami. Kenapa? Karena cuma menggambarkan si user berinteraksi dengan aplikasi. Nah, ciri-cirinya begini ya, teman-teman, sekali lagi, simbolnya ada codet-codetnya dikit. Tetapi kadang-kadang di software yang lain tidak ada, no problem. Tetapi biasanya dari cara kita menggambarkan dan menyebutkan kapsulnya, kita ketahuan, oh dia ini menggambarkan proses bisnis. Gitu. Ini disebut dengan use case proses bisnis. Itu teman-temannya, ini harus dilatih ini. Oh, latihan. Kayak dicoba pakai kertas, pakai pensil. Bentar, saya unduh lagi materi berikutnya, yaitu lanjutannya use case. Nah, sekali lagi use case ini harus benar, teman-teman. Ya, harus benar. Karena kalau use case-nya salah, dampaknya kemana? Ke sequence diagram, ke class diagram, ke activity diagram. Karena semua itu mengacu patokannya dia, use case. Makanya use case-nya harus benar. Kapan kita bisa menilai use case itu benar dan tidak? Nah, nanti saya pelajarin. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ganti slide. Saya begitu. Muncul materi keempat, 4 use case, pertemuan 5-6. Muncul teman-teman? Halo? Muncul, Pak. Oke, nah sekarang tadi sudah membahas use case proses bisnis. Sekarang kita pelajari use case aplikasi. Sebenarnya sama, simbol dan konsep rule-nya semuanya sama. Cuma yang membedakan, kalau ke proses bisnis memang menggambarkan proses bisnisnya, kalau aplikasi menggambarkan kita menggunakan aplikasinya. Kita lihat. Sama definisi apa sama. Jadi use case merupakan pemodelan untuk behavior system yang akan dibuat. Nah, ya, itu intinya. Definisinya ada aktor, use case sama definisinya dan lain-lain. Apa use case itu penting, kapan menggunakan use case, nah itu bisa. Nah, ini simbolnya sama, teman-teman. Nah, ini
extend ya. Extend itu seperti tadi sudah saya bahas, biar gampang mengingatnya, oh extend itu bersifat opsional dijalankannya. Jadi kapan dijalankan apabila yang men-trigger. Itu namanya extend. Itu mudah kok diingat. Oh kalau include, oh berarti setiap use case itu dijalankan, use case yang di-include harus dijalankan. Ingat, jangan kebalik panahnya itu doang. Pendaftaran include dengan kartu anggota, artinya setiap mendaftar akan mendapat kartu anggota, itu namanya include. Maka panahnya menunjuk ke yang di-include-kan. Kayak nih, pendaftaran menginclude kartu anggota, maka arah panahnya ke sini. Kalau extend, ya kebalik. Nah, jadi extend itu yang mengextend arah panah menuju ke sana. Misalnya input data mahasiswa, extend dengan update data mahasiswa. Artinya apa? Setiap menginput data mahasiswa, kapan update ini dijalankan? Apabila ada data mahasiswa yang salah, baru diupdate. Kalau enggak, ya enggak. Bahkan disebut dengan extend. Kalau include gimana? Yang masukin data, ya update. Masukin data, update. Artinya begitu. Nah, ini namanya generalisasi atau pewarisan staf. Oh, staf ini bisa dibedakan jadi ada reception dan ada pelayan. Misalkan ada pengguna, ada pimpinan, ada stafnya. Itu. Atau cara bayar. Cara bayar ada tunai, e-money, kemudian kartu kredit, dan lain-lain. Itu namanya generalisasi atau pewarisan. Nah, ada skenario ya, use case itu muncul dari sebuah skenario. Nah, begini. Jadi kita lebih detailnya sekarang. Jadi, aktor itu tidak selalu orang. Bisa nama perusahaan, nama departemen, dan lain-lain. Kebetulan simbolnya adalah kayak simbol orang. Tapi tergantung software. Kadang software juga, kalau aktornya orang, dia kasih orang. Kalau simbolnya nama perusahaan lain, nah, dia kasih gambar gedung, dan lain-lain. Itu masalah simbol aja. Tapi intinya basically seperti ini. Nah, jadi pada saat si aktor berkomunikasi dengan use case, satu kapsul ini satu use case ya. Cara menemukan aktor ini udah diajarin ya. Paling awal jadi dalam mendesain use case ini cari dulu aktornya. Kalau sistem perpustakaan, aktornya siapa nih? Tergantung di sini catatan teman-teman. Kalau kita menggambarkan use case proses bisnis, aktornya itu yang berinteraksi di dalam proses bisnis berjalannya suatu sistem. Bukan sistem aplikasi dulu ya, sistem tata kelolanya. Gitu. Kalau udah aplikasi, aktor itu siapa yang dijadiin aktor? Yang berinteraksi dengan aplikasi. Kalau tidak aktor. Caranya begitu. Cara menemukan aktor. Paling awal dalam mendesain sistem dengan konsep berorientasi objek adalah menemukan aktor, menemukan fungsionalitas. Jadi satu kapsul ini adalah namanya fungsionalitas. Jadi fungsinya. Jadi satu fungsi inilah disebut dengan kapsul. Kapsul ini dilambangkan kapsul atau use case-nya ya. Jadi cara menemukan aktor siapa yang akan menggunakan sistem. Oh, siapa? Kalau bukan, berarti bukan aktor. Kayak sistem perpus gimana, Pak? Yang berinteraksi dengan sistem perpustakaan, komputer dan perpustakaan itu siapa kalau minjem buku kalian? Nah, saya biasa dilayani oleh staf, Pak. Oh, berarti staf itu aktor. Pimpinan aktor juga. Kalau saya anggota perpus, kenapa bukan aktor, Pak? Karena pada saat mengintri buku yang kalian pinjam itu, bukan kalian yang ngintri ke sistem, tapi staf perpus. Kalian cuma bengong aja di depan layar komputer. Kalian tidak berinteraksi dengan sistem, maka kalian bukan aktor. Kalau konteksnya menggambarkan use case aplikasi. Tapi kalau konteksnya use case proses bisnis, bisa jadi. Oh, pada saat meminjam buku, maka aktor anggota perpustakaan mengantre di depan sistem. Nanti akan dilayani oleh si staf. Nah, kalian kan mau menggambarkan itu. Wah, kalian ikut terlibat di situ. Kalau dalam proses bisnisnya. Tetapi pada saat si staf mulai mengendrikan bukunya di sistem, kalian nggak terlibat. Kalau mau menggambarkan use case aplikasi, kalian tereliminasi. Kalian bukan aktor. Anggota perpus bukan aktor. Yang aktor siapa? Staf, pimpinan perpus. Itulah aktor. Karena dia berinteraksi dengan aplikasi.
kecuali bisnis prosesnya dirubah. Bisnis prosesnya dirubah, pada saat mengendrikan peminjaman buku, maka dilakukan secara mandiri. Misalkan siapa? Aktor, anggota perpus ngendri sendiri bukunya. Oh, buku yang dipinjam apa? Algoritma. Oh, bisnis masukin. Kemudian kalkulus masukin. Nanti kalau sudah simpan. Nah, kalian tinggal pergi. Kalau begitu, ya kalian aktor dalam konteks itu. Karena kalian yang masukkan ke sistem. Tapi kalau bukan begitu bisnis prosesnya, kalian cuma mejeng aja di depan laptop dan serahin buku, ini saya pinjam, oh ya nah itu bukan aktor. Dalam konteks use case aplikasi, dalam konteks use case proses bisnis, ya aktor. Tuh, ya. Jadi itu konteksnya teman-teman. Jadi identifikasi aktornya, kemudian identifikasi kalau menemukan use case-nya, identifikasi fungsional daripada aplikasinya. Itulah jadi kapsul-kapsul. Nah, kita lihat ya. Gampang sebenarnya. Cuma definisi aja saya banyak nih fungsinya. Nah, kata kuncinya saya kasih cetak tebal. Nah, kadang-kadang yang salah dalam membuat use case, saya gedein dikit. Nih, ini contoh yang salah ya. Jadi saya ini staf perpustakaan misalkan. Oh, saya bisa add pengembalian. Oh, saya bisa edit pengembalian. Oh, saya bisa delete. Oh, saya bisa print. Ini salah. Pak, kan betul Pak, itu proses di sistem. Betul. Tetapi ini bukan fungsi, tapi fitur aplikasi. Gitu. Ini salah yang digambarkan ini. Oh, ini ternyata ini mengembalikan buku. Ya cukup aja dibuat use case pengembalian buku. Udah selesai. Edit R-nya nggak perlu Pak, nggak usah. Kenapa? Nanti akan digambarkan di sequence diagram. Itu akan tergambarkan di sana. Lalu di mana edit R-nya muncul lagi Pak? Di kelas diagram. Itu kan jadi apa? Metode. Di use case-nya cukup, oh ini pengembalian. Udah sampai di situ aja. Ya, kapsul itu cuma satu dong Pak, pengembalian. Betul. Oh. Lalu ada peminjaman. Oh, satu kapsul lagi, peminjaman. Oh, ada denda Pak. Oh, itu extend. Itu add elite itu nggak usah ya, itu akan muncul di sequence korek. Makanya ininya harus dibenerin dulu use case. Cara membuat benernya sudah kasih tahu rule yang menjadi fungsionalitas daripada sistem tuh ya. Jadi aktor tidak selalu orang, bisa staff, bisa perusahaan, departemen atau apa, artinya bagian unit-unit lain bisa. Nah, di sininya ini ingat fungsionalitas dari sistem itu yang diambil. Itu yang salah. Lalu yang benernya gimana, Pak? Nah, ini yang benernya. Staf perpustakaan bisa login, nah, tapi logout-nya extend. Kenapa nggak include? Nggak? Ya, berarti setiap login langsung logout dong. Itu kalau include, makanya extend. Maka login dulu, oh kita bisa lihat-lihat macam-macam, oh baru logout. Nah, itu artinya apa? Extend ya. Pimpinan perpustakaan bisa login juga. Dalam konteks ini ada nggak si anggota perpustakaan terlibat di sini? Nggak ada. Kalau kita utak-atik laptop apa misalnya sistem, kamu ngapain? Nah, gituin kita kan. Misalkan, nah gitu ya. Walaupun tidak begitu, artinya kita kan tidak terlibat di situ. Nah, maka kita bukan aktor si anggota perpus. Gitu. Makanya yang terpilih di sini ya staf perpustakaan dalam konteks menggambarkan use case aplikasi. Gitu. Maka staf perpustakaan bisa login, bisa input peminjaman, bisa input pengembalian, bisa cetak bukti peminjaman, bisa cetak bukti pengembalian. Nah, input data dendanya ini ya extend kalau dia kena denda. Kalau tidak ya enggak. Kalau bukti denda, ya kalau ada buktinya kita cetak, kalau enggak ya enggak. Ini yang benarnya. Gitu. Maka ini satu fungsi nih, fungsi apa? Fungsi mengembalikan, fungsi minjem, fungsi denda, fungsi. Karena setiap kapsul-kapsul ini nantinya akan diturunkan menjadi sequence diagram. Jadi berapa banyak kapsul ini, sebanyak itu juga sequence-nya. Gitu. Itu teman-teman.
Nah, makanya kalau yang tadi ngawur, yang tadi itu ada ini yang sekuen juga ngawur jadinya. Yang ini. Kayak gitu. Maka korelasinya kayak gitu teman-teman. Jangan, oh itu kan bagian dari aplikasi. Jangan begitu konteksnya, jangan ngotoknya di situ. Karena kalau ngawurnya di sini, ngawurnya di sekuen. Gitu ya. Maka yang masuk itu cari fungsinya. Fungsinya. Kalau mau mudahnya itu lebih sekup, lebih globalnya. Turunannya itu kayak kalau diagram kontek tadi itu kan DFD, oh turunnya perintilannya, oh ternyata bisa add, bisa cari data, dan ini tuh perintilannya. Nah bisa aja di input peminjaman bisa nyari buku nggak bisa nambah buku nggak bisa edit buku nggak bisa, bisa edit tanggal nggak bisa, tapi nggak, bukan itu harus masuk ke penggambaran use case, tetapi masukkan scope besarnya apa, oh minjem, oh apa nih, mengembalikan. Nah, di setiap kapsul-kapsul inilah yang akan menjadi sekuen satu gambar. Ini satu gambar, ini satu gambar, ini satu gambar, ini satu gambar. Lalu Pak, kalau yang namanya include extend masuk ke mana dia Pak? Kalau di dalam gambar sekuen masuk ke bagian mana? Oh, saya mau menggambarkan sekuen bukti pengembalian, berarti dia masuk ke sana dia. Berarti kalau dari gambar ini ada berapa sekuen dong Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sekuen diagram. Karena extend input dendanya masuk bagian dari pengembalian. Extend dari cetak bukti denda masuk ke bukti pengembalian. Maka ini menjadi, kecuali ini bukan extend atau include, maka dia nambah lagi. Gitu. Maka kalau use case kita nggak benar, sekuennya nggak benar. Nah kalau kita sudah buat kayak begini gimana Pak? Nah, ada kadang-kadang ngotot begitu, nggak mau diarahin. Nah, ya boleh aja. Tapi walaupun salah kita pertahanin juga. Misal oke, boleh. Lalu di sekuen apa? Tarik garis selesai. Kenapa? Udah detail semua ya. Apa di sekuenin lagi? Gitu. Apa yang diturunin lagi dari gambar orang sudah detail? Makanya di sini hal-hal yang seperti itu tidak kita buat. Karena apa? Pada saat menggambarkan sekuennya, dia akan mengalir flow-nya. Oh, rupanya di dalam input peminjaman itu ada apa yang harus dilakukan, ada apa-apa dia. Itu teman-teman. Sebenarnya sudah detail pembahasan use case-nya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini nama use case-nya. Nah ini, ya. Kenapa? Saya mau tanya Pak. Ya silahkan. Boleh ke yang tadi Pak, yang ya, boleh. buku itu Pak. Boleh. Oke, sebelum saya sambil men-scroll ini ada di mana Pak? Nanti saya ujian skripsi masuk ke desain sistem. Oke, silahkan yang mana? Yang use case pengembalian ini. Ya. Nah, kalau misalnya di input pengembalian ini dibikin generalization, dia itu bisa nge-add apa tadi Pak? Apa? Oh ya, edit ya, yang model begitu ya. Diterapkan generalisasinya ya di bagian input data gitu misalkan. Itu ya. Iya Pak, bisa nggak Pak? Oh itu bisa aja, tetapi sekali lagi itu sudah tidak usah karena itu bukan fungsionalnya. Kan fungsionalnya aja yang digambarkan. Nanti itu akan tercermin di sekuennya nanti. Ya kebetulan ini gambarnya sedikit. Bagaimana kalau gambarnya banyak? Masa semua daripada fungsional kita turunan ke begitu, yang terjadi apa? Program desain kita rame banget, meriah jadi banyak kapsul. Karena setiap kapsul itu kan disimpulkan menjadi apa? Sekuen kan. Toh nanti yang edit, delete itu akan tergambarkan di sekuennya. Artinya proses itu akan tercerminkan di sekuen gitu. Paham maksud saya? Gitu, nggak usah yang kayak gitu. Di use case itu nggak usah dimunculin. Oke Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Nah, saya rasa itu dulu. Saya karena lanjut bahas yang lain lagi. Tapi kalau tetap ada pertanyaan, saya tetap terbuka, bisa bertanya lagi. Nah, kemudian kita lanjut diagram yang lain lagi, yaitu setelah sekuen ini jadi apa desain berikutnya ada activity. Sudah muncul belum activity saya, teman-teman? Sudah Pak. Nah,
Activity artinya apa? Menggambarkan aktivitas. Nah, ini saya kutip satu aja ya cukup ininya. Untuk menggambarkan aktivitas sistem, menggambarkan bagaimana aliran kerja pada masing-masing use case. Diagram aktivitas dapat juga digunakan untuk menunjukkan aliran kejadian. Oh, dalam use case. Ini udah jelas ya. Jadi kayak apa aja aliran kejadiannya? Edit, delete, cari data, dan lain-lain. Nah, itu bisa tergambarkan di sini. Setiap use case digambar dalam satu diagram activity itu masalahnya. Jadi kalau edit, delete, dan lain-lain digambarkan. Jadi itu dia akan kita gambarkan jadi satu itu. Artinya walaupun tetap digambarkan di bagian si fungsionalnya, toh juga detail itu akan tergambarkan di sekuen, makanya nggak usah aja. Karena itu buang-buang energi jadinya, gitu aja sih. Nah, jadi gimana? Dalam menggambar activity ada dua model, ada yang menggunakan swimline dan ada yang tidak. Nah, apa itu Pak swimline? Kita lihatin dulu. Kalau yang tanpa swimline, dia ngalir begitu aja, kayak ini. Ngalir begitu aja. Kalau dengan swimline, berarti dia ada kolom-kolomnya, kayak begini. Ini dengan swimline. Artinya apa Pak? Artinya, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses di kolom ini? Ini siapa yang bertanggung jawab? Ini siapa bertanggung? Oh, sektor satu. Oh, jadi kalau salah entry ini siapa? Oh, staffnya ini yang salah nih entry ini. Ketahuan, nggak mungkin pimpinan. Gitu. Kalau pimpinan ada di sini, oh di proses ini, oh pimpinannya salah. Gitu. Nah, kalau tidak ada kolom-kolom menyekat begini tanpa swimline, kita nggak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap proses itu. Itu karena ya mengalir begitu aja. Sebenarnya bisa, ketahuan tanggung jawab, tapi di sini lebih dispesifikin. Nanti kita bahas detailnya. Nah, jadi kita lanjut. Jadi, simul activity-nya itu ada state awal dan state berakhir. Kemudian menuju state-state berikutnya. Nah, lalu gimana? Ada state yang bercabang, ya, decision, dan ada state menggabungkan dan menyempitkan. Kalau menggabungkan disebut dengan fork, artinya menggabungkan ini ada dua jenis, ada join. Inputnya cuma satu sumber, tetapi outputnya bisa lebih dari satu. Itu disebut dengan fork. Kalau join, inputnya banyak, sumber inputnya, tetapi keluarnya satu. Itu namanya menjoinkan, menggabungkan. Nah, kita lihat. Nah, lalu ini karena waktu terbatas, saya teoritis itu sambil ngalir ya. Jadi, seperti itu, kecuali bukan Pentier, sedetil baca satu-satu oke lah gitu. Nah, ini awal ini bisa aja lebih dari satu tergantung dari kondisi sistemnya. Nah, ini kalau tanpa swimline itu nih tidak ada kolom pemisahnya. Kita tidak tahu nih fungsional ini siapa yang bertanggung jawab. Satu gambar ini mewakilkan satu kapsul di use case. Makanya use case-nya harus benar. Gitu. Kalau use case-nya, oh nih saya mau menggambarkan kapsulnya si minjem buku, ya berarti kita buat nih activity diagram minjem buku, gitu. Karena satu kapsul satu activity, maka ini disebut dengan state awal. Seperti apa? Oh kalau ada decision, nah kayak Pak kok mirip flowchart, mirip-mirip dikit, tapi jangan dibanding-bandingin, beda metodologi, itu non-objek, ini objek. Nah, kayak ini disebut dengan paralel, ini disebut dengan fork. Sumber inputnya ini satu, tetapi bisa mengeluarkan output yang menjadi output itu dua. Kalau ini disebut dengan apa? Join. Sumbernya bisa lebih dari satu, tetapi keluarnya satu. Ini disebut dengan final state. Ininya nih mengalir sedemikian, inilah ngalirnya gini, inilah disebut sebagai apa? Bagian yang tadi edit, delete kalau mau dimasukkan. Ini perintilannya di sini daripada use case yang tadi. Gitu. Ini disebut dengan tanpa swimline. Ya. Tanpa swimline. Nih, ini state-nya awal begini, kemudian oh ini flow-nya begitu aja ngalir berdasarkan apa? Aktif berdasarkan use case yang tadi. Tuh, satu gambar ini adalah satu use case. Makanya dalam menggambarkan use case harus benar. Ini tanpa swimline ya. Ini tanpa swimline. Saya kasih contoh banyak-banyak. Ini activity. Pak, bisa nggak activity itu saya memiliki state awalnya cuma satu state,
kemudian final state-nya lebih dari satu, bisa tergantung dari aplikasi, tergantung dari sistem yang dimodelkan gitu, bukan masalah banyak dan tidaknya ya. Gitu. Nah, kalau activity kalau pakai Swimline, kita identifikasi dulu aktornya karena dia yang bertanggung jawab pada kolomnya dia gitu. Maka aktor siapa ini? Oh, ini aktor siapa ini? Oh, ini aktor siapa ini? Maka cari dulu aktor-aktornya. Makanya apa dong kaitannya? Kaitannya apa? Use case. Kalau di use case kita udah ketemu aktor-aktornya, di sini kita enak langsung menggunakannya. Oh, udah ketemu aktornya. Gitu teman-teman. Lalu flow-nya tinggal ngalir di sini. Oh, mulai dari si aktor ini mengalir sedemikian rupa. Oh, final state-nya ada di mana? Logikanya begitu. Kita kasih contoh. Nah, ini kayak ini. Oh, ini state awal dari sini. Kemudian flow-nya ngalir sedemikian rupa kemana, ujung-ujungnya ada di sini juga. Misalkan. Gitu ya. Ini model yang lain juga. Nah, ini ya. Nah, ini flow-nya ngalir sedemikian rupa. Oh, akhirnya ada di sini juga. Nah, ini flow-nya ngalir berakhir di sini. Gitu ya. Kita lihat dulu model-modelnya. Oh, ini mengalir terus mengalir. Oh, ini contoh lain lagi yang bisa aja nih state awal di sini, ada di sini, ngalir sedemikian rupa. Oh, ternyata state ini juga punya final state. Oh, di sini juga ada final state. Oh, ada final state. Jadi tergantung dari memodelkan apa. Itu disebut dengan activity. Jadi activity adalah dua model, pakai Swimline apa tidak. Kalau tanpa Swimline ya tinggal ngalir gitu aja, bersumber dari mana dan berakhir di mana. Identifikasinya mana. Caranya gitu, state awalnya mulai dari apa dan berakhir di mana. Di dalam itu kan ngalir proses yang bersumber dari use case itu. Oh, di dalam satu kapsul itu kan satu activity. Oh, dalam satu kan meminjam buku ini apa sih flow-nya? Nah, di situ kita gambarkan. Tuh. Ya. Ini activity. Ya. Gitu teman-teman. Setelah activity ada sequence diagram. Satu diagram lagi kelas nanti ya. Nah, sequence ini ujung-ujungnya ngambil dari use case juga. Nah, saya cari definisinya dulu ya. Diagram sequence menggambarkan behavior object pada use case dengan mendeskripsi waktu hidup. Jadi ada masa hidupnya si aliran komunikasinya. Caranya gimana? Saya kasih tipnya aja ya. Karena ini waktu, sekali lagi, ciri sequence diagram. Ini saya kasih waktunya. Ada yang men-trigger. Saya lebih enak menjelaskan pakai gambar. Ini simbolnya ya. Ini masa hidupnya. Nah, langkah-langkahnya ada aktor. Nah, ini seperti ini. Ada lifeline, masa hidup. Jadi caranya Pak, gimana Pak? Tipnya kasih tahu Pak. Oh, ini aktor. Ini adalah objek atau kelas. Sekarang si aktor ini juga begitu teman-teman, ngambil dari use case. Satu kapsul itu satu gambar sequence. Jadi, si aktor ini ke kelas ini dia ngapain? Tarik garis, kemudian ini disebut dengan sinkronus. Nunggu feedback enggak? Nah, kalau nunggu itu namanya sinkronus, kalau tidak langsung lanjut namanya asinkronus. Nah, ini selesai sampai sini. Selesai. Di sini ada feedback ini. Artinya kalau saya login, feedback dari aplikasi apa? Saya bisa dapat, misalkan saya gini, saya meregister untuk kartu anggota, feedbacknya apa yang saya dapatkan? Kartu anggota, selesai. Lalu setelah dapat kartu anggota, saya apa nih? Bisa minjem buku. Ini disebut dengan asinkronus, dia langsung maju ke sini. Tidak usah menunggu. Kalau ada waiting list, tunggu dulu, saya validasi dulu orderan Anda. Nah, kalau gitu artinya ada waktu tunggu proses validasi, itu namanya sinkronus, menunggu validasi. Kalau tidak langsung bablas, maju, itu namanya asinkronus. Nah, setelah saya maju seperti ini, maju sini, feedbacknya Pak, nih. Jadi seperti itu, sehingga dia membentuk flow-nya kayak waterfall. Gitu.
Nah, makanya ini dapatnya dari mana? Satu kapsul, satu sekuen. Gitu ya. Maka ini satu proses selesai feedbacknya. Oh, satu proses. Oh, misalkan contohnya Pak, yang saya masih bingung. Oke, gini. Kalau saya belanja di minimarket, lalu saya bayar, dapat apa nih? Oh, dapat bukti. Gitu. Ya. Jadi bukti pembayaran saya itu feedback. Jadi cara berpikir kalau saya ini dapat apa saya? Oh, kalau saya ini dapat apa saya? Nah, itu makanya disebut dengan lifeline. Jadi identifikasi dulu si aktor-aktornya, ya, aktor-aktor ini di ini nanti maju. Ini disebut dengan sequen. Jadi satu simbol kapsul di use case itu menjadi satu diagram sekuen. Nah, dalam garis-garis ini ya tergantung dari proses-proses apa yang terjadi. Makanya di use case jangan detail. Dampaknya kalau detail apa di sini nggak dapat apa-apa jadinya. Orang semua ada digambarkan dalam use case, walaupun salah. Makanya yang digambarkan adalah fungsinya. Sehingga di sini itu enak ngalirnya. Oh, ada lakukan edit, lakukan cari data, lakukan apa. Gitu. Itu namanya sequen, ya, masa hidupnya. Ya, teman-teman. Nah, makanya apa itu sinkronus, apaan sinkronus gitu. Paling nggak mudah dipahami ya gitu. Kalau ternyata ada waktu validasinya, oh saya mau mengajukan proposal. Oh tunggu dulu nih, proposal kan kami pelajari. Nah, nunggu kan kita. Nah, itu namanya sinkronus. Kalau asinkronus, mau maju proposal, langsung validasi, langsung ini, dana cair. Nah, itu namanya asinkronus. Sorry. Saya kebalik nggak? Pesan asinkronus tidak menunggu balasan. Oh ya, betul. Asinkronus itu tidak menunggu tidak menunggu balasan. Pokoknya, saya punya surat sakti misalnya, oke, aju kamu proposal, oke, berdasarkan surat sakti itu bablas semua sampai presiden, direktur, wah. Kalau saya majuin, security dulu, ngapain, majuin proposal, oke, divalidasi, satpam udah lolos, maju lagi, bagian apa nih, register surat masuk, oke, validasi lagi. Nah itu namanya sinkronus, nunggu. Kalau punya surat sakti, kamu ketemu nih, langsung presiden direktur, langsung dana cair. Gitu ya. Itu teman-teman. Ini udah saya kasih banyak contoh-contoh model. Sehingga kalau sekuennya bagus, dia akan membentuk pola kayak waterfall. Nah, berjenjang dia, berjerigi ya, berunak-unak. Ini kayak satu sekuen nih. Feedbacknya. Yes atau no. Oh yes, stok ada. Oh beli deh. Oh beli. Kalau dapat beli, langsung kamu ke bagian pembayaran finance. Oke, feedbacknya apa? Struk pembelian. Gitu. Oh ini cek dulu barang ada nggak di gudang. Oh ada. Oke, saya jadi beli. Oke. Nah itu dapat. Gitu ya. Itu namanya cara membuat sekuen yang efektif. Nah, sekuen juga ada bersifat khusus, simbol-simbol seperti ini. Oke, saya agak dikebutin dikit biar ada waktu. Satu lagi namanya kelas diagram. Biar sama dengan materi lainnya, yaitu sampai di kelas diagram dulu bahan sampai di UTS. Saudara sudah muncul kelas diagram saya? Sudah, Pak. Nah, terakhir untuk materi UTS yaitu kelas diagram. Nanti berikutnya itu ada lain-lain lagi sampai XP, membreakdown dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kelas diagram. Kalau pelajaran OP-nya pintar di sini pasti pintar. Nah, kelas diagram digambarkan untuk menggambarkan kelas. Kelas itu cuma ada nama kelas, ada atribut, ada metode. Nah, atribut atau menjadi variabel atau field, metode bisa dibuat lewat fungsi atau prosedur. Nah, ini dia. Ya, itu intinya. Kelas, atribut, dan metode. Nah, intinya sekarang, kelas-kelas yang banyak bisa dipaketkan. Nah, menemukan kelas. Nah, kaitannya apa? Ke use case lagi, teman-teman. Use case untuk menemukan kelas pada saat mendesain diagram kelas adalah menganalisis diagram use case. Menemukan kelas.
petunjuknya. Gampang sebenarnya, kelas ini. Ya. Nah, oke, singkat kata, akhirnya hubungan antar kelas. Kelas itu bisa berhubungan. Kalau hubungan di kelas, itu disebut dengan multiplicity. Kalau di ERD disebut dengan cardinality. Itu yang membedakan. Tapi konsepnya tetap aja ada hubungannya. Satu ke banyak, banyak. Kita lihat ya. Kelas itu seperti ini ya teman-teman. Bisa berhubung. Ada kelas, ada kelas, ada kelas, ada kelas, ada kelas. Ini masing-masing kelas bisa berhubungan. Kita lihat dulu relasinya. Ya. Relasi asosiasi. Misalnya ada kelas A dengan kelas B. Dia berelasi begini. Tidak ada panah. Ini disebut dengan hubungan asosiasi. Asosiasi dua arah karena tidak ada panah, ujung panahnya, berarti saling bisa berasosiasi dia, maka disebut dengan asosiasi bidireksional. Kemudian ini disebut dengan relasi, misalnya kayak kelas dosen ke kelas mahasiswa, ini hubungannya tidak ada panahnya, misalkan disebut dengan relasi asosiasi. Kalau relasi dependensi, hubung yang menunjukkan sebuah kelas yang mengacu pada kelas lainnya. Nah, ini. Jadi tanda panahnya putus-putus. Nih. Kelas A ke kelas B. Nah, ya. Berarti kita hubungannya adalah menunjuk ke sebuah kelas. Misalkan mahasiswa dengan kelas mata kuliah. Berarti si mahasiswa mengambil mata kuliah ini. Gitu ya, itu disebut dengan relasi dependensi. Kalau nggak ada mata kuliah yang diambil nggak bisa kuliah. Gitu. Membeli barang terhadap daftar produk. Gitu. Kalau daftar produknya nggak ada, gimana beli barang? Itu namanya hubungan dependensi. Relasi dependensi, ada ketergantungan. Relasi agregat, nah ini kayak lebih kuat dari sekedar hubungan biasa tadi, merupakan hubungan yang lebih kuat dari hubungan asosiasi. Hubungan hubungan yang menyatakan bagian atau terdiri atas. Misalkan jenisnya apa? Kelas AC bagiannya dengan apa? Kelas freon. Jadi setiap AC ada bagian apa? Freon. Kalau nggak ada freonnya nggak dingin AC. Itu hubungannya lebih kuat, bukan sekedar asosiasi biasa, tapi AC include dengan freon. Itu relasi, itu agregasi namanya. Kalau relasi komposisi, hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan part of, gitu ya. Kalau tadi itu lebih kalau AC dengan freon lebih cocok ke relasi komposisi. Jadi AC dengan freonnya, CPU dengan motherboard, memori. Lalu kalau relasi agregasi itu kayak misalnya AC dengan listrik. Jadi kalau nggak ada listrik, ya nggak bisa hidupin. Itu dua independen yang berbeda. Gitu, artinya si kelas AC, si kelas listrik. Tapi kalau part of, ada bagian daripada AC itu apa? Ada freon, ada outdoor-nya itu kan. Nah kalau komputer apa? Ada CPU, ada memori, gitu. Itu part of, gitu. Itu teman-teman. Nah, komposisi. Nah, simbolnya hitamnya padat solid keseluruhan ya. Ini bagiannya. Jadi keseluruhannya di sini. Jadi komputer bagiannya apa? Memori, motherboard dan lain-lain. Lalu relasi realisasi, contohnya untuk menggambarkan hubungan interface. Nah, kalau ingat pelajaran kelas object oriented programming, apa itu kelas, apa interface, apa itu kelas abstrak. Nah, ini nama kelas, interface-nya apa? Nah, simbolnya begini. Ada yang paket, jadi paket ini berisi banyak kelas, interface-nya satu interface. Itu model-model sehingga hubungan generalisasi itu adalah hubungan pewarisan kelas induk dengan kelas anak-anaknya. Makin ke bawah makin spesifik, makin ke atas makin general. Maka disebut dengan hubungan generalisasi. Multiplicity itu adalah ya di ERD itu cardinality, kalau di
Kelas diagram disebut dengan multiplicity. Contohnya gimana Pak? Nih contohnya ya, ini udah komplit ininya. Misalnya ada customer dengan order, hubungannya gimana ini? Nah, ini asosiasi biasa. Misalkan, oh order dengan order detail. Nah ini hubungannya itu adalah misalkan lebih kuat, yaitu agregatnya lebih kuat ya. Nah ini generalisasi, pewarisan, payment, pembayaran gimana? Apakah kredit, tunai, dan lain-lain. Generalisasi hubungannya. Saya rasa melihat gambar ini, kalau dicermati pelan-pelan, saya berharap bisa. Kurang lebih seperti itu, rekan-rekan. Kita sampai jam berapa sih? 11.30 ya, teman-teman. Nah, saya rasa sudah full saya bahas semuanya. Ini tinggal di reading. Nah, memang harus ada kemandirian dikit, ada yang dipandu dikit ya. Panduan dengan mandiri, dia akan menjadi pengetahuan yang utuh. Jadi jangan dipandu terus, kemandirian nggak terjadi. Jadi jangan mandiri terus, harus dipandu juga. Dipandu dengan dimandirian, itulah metodologi belajar yang holistik. Itu teman-teman, ada pertanyaan? Silahkan, sebelum saya akhiri. Oke, silahkan. Materi saya rasa sudah saya bagikan semua, nanti dibaca-baca itu sudah saya sediakan studi kasus yang di bidang kerekayasaan perangkat lunak. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Masih terhubung saya? Masih ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa silahkan diisi feedback-nya. Sebelum saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu pemahaman tentang software engineering, baik dari sisi akademisinya, baik dari sisi praktisinya. Silahkan diisi dulu feedback-nya. Saya tunggu 1 menit, linknya biar setelah saya close biasanya akan hilang, takutnya hilang, silahkan. Semoga dapat membantu materi hari ini. Semoga HTS-nya lancar ya. Jadi jangan lupa dibaca-baca. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya yakin linknya sudah itu yang SI katanya linknya di grup kelas. Oke, silahkan. Selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat. Semoga tetap sehat dan dapat menyelesaikan studi kasusnya dengan lancar, gitu teman-teman. Saya akhiri.